Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Detikers. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Lila, kembali lagi di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Sebetulnya kita bukan lagi ada di teman-teman, bukan ada bareng sama teman-teman Detik Hikmah ya. Bukan. Tapi memang vibe-nya kurang lebih kayak gitu. Iya. Tapi kalau mau lebih santai juga nggak apa-apa, karena Bener. memang kayaknya juga kita di sini nggak harus yang terlalu kaku dan serius banget ya dalam Bener. mempelajari agama. Masya Allah, tabarakallah, karena pagi ini kita akan memberikan inspirasi lebih banyak kepada Detikers, namun kita akan lebih dekat dengan agama. Masih ingatkah Detikers dengan buku Siksa Neraka waktu kita kecil? Takut loh. Sumpah, itu tuh Nah, gue tuh masih bersyukurnya dalamnya nggak berwarna juga, karena menurut gue kalau dalamnya sama berwarna kayak covernya itu lebih nyeremin lagi loh. Ya kan? bener. Warnanya tuh cuma di cover doang atau mungkin 1-2 halaman depan ya gitu. Abis itu kan udah BW. Jujur gue cukup itu trauma ya yang mendalam buat gue dengan membaca buku-buku tersebut. Nah namun sekarang gue tuh mendapatkan pencerahan kembali setelah membaca ada satu buku. Judulnya adalah Panduan Sholat Anak lihat Skenu ya. Tapi memang kemarin ini aku baru lihat di sosial media aja. Bahkan kan Bang Sal juga udah, Sal Priadi ya udah megang ini gitu. Nah sekarang bukan Detik Pagi kalau kita nggak datengin langsung. Sehingga kita bisa lah memegang langsung buku tersebut. Coba Aryo aku mau lihat juga satu. Mangga silahkan. Ya Detikers ini dia. Buku sesederhana ini tapi maknanya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sekalian juga ngajarin orang tua kalian apa sih sebetulnya POV dari anak skena ya. Iya. Tapi aku tuh sudah membuka lembar-pelembarnya dan cukup menarik karena ternyata ini sangat relate banget. Nggak cuma untuk anak-anak aja tapi juga untuk orang-orang dewasa seperti kita yang mau kembali mendalami tentang agama ya dengan cara yang lebih simpel, dengan cara kekinian. Jadi kita langsung bertemu dengan pembuatnya ya. Please welcome, selamat pagi. Masya Allah banget sudah hadir bersama kami ada Mas Muhammad Iqbal, sang ilustrator santri. Selamat pagi Mas. Iqbal. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Amin, sehat Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kemudian juga nggak sendiri Mas Iqbal, di sini juga ada Skenu Kru, ada Kak Adli Muadib. Halo, Kak. Kak Adli apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya juga. Allah. Aduh gila sih menurut gue ini tuh adalah sebuah panduan, lo boleh gaul tapi jangan sampai lupa dan meninggalkan ibadah ya. Gue pikir tuh kalian akan jenggot tebel, panjang. Kopiah gitu kan. Tiba-tiba pakai shawl, jamaah gitu. Ternyata tampilannya enggak ya, beneran Enggak. skena ya. Anak nongkrong, anak Tadi pas nongkrong. berangkat ada sih cuma kena macet ya. Cukuran. Kena angin. Kena angin terus hilang langsung. Ini bisa dipastikan juga pakainya tote bag biasanya kan ya. Tapi hari ini gak bawa tote bag ya. Ada Pakai tote oh, bag, di bawah, colorful lagi, warnanya tuh pantonnya tuh kayak color block Wow, gitu. salut banget. Tapi beneran deh, gue senang. Gue salut sama tim kita juga yang mau kemudian menghadirkan teman-teman semua di sini. Mas Iqbal punten, kalau boleh mic-nya agak dideketin dikit kata tim kami. Mungkin boleh cerita sedikit tentang panduan sholat anak skena ini. Iya, ini Sebenarnya awal mulanya kemudian kepikiran bikin buku seperti ini itu karena apa sih? Apakah betul karena untuk kemudian bisa mematahkan trauma-trauma masa kecil kayak aku Aduh, cakup trauma, Kak. Iya, dengan buku-buku siksa neraka itu, teman-teman. Jadi kan kayak diganti sama visual yang lebih adem ya. Iya, dan ini berhubungan dengan sholat juga. Boleh coba. Dari mana Dari Mas ya Iqbal awalnya? dulu mungkin. Pertama paling dari pemilihan medianya dulu ya. Saya bikin zin itu namanya zin karena Zin. semacam apa ya alternatif dari magazine sebagai Oh. definisinya yang majalah cetak, media cetak yang oplahnya besar dengan apa layout profesional segala macam. Tapi ini kita bikin alternatifnya namanya zin begitu. Untuk apa ya? Untuk media mengutarakan ya unek-unek kami personal lah di Skenu dan saya pribadi sebagai ilustrator yang dilibatkan di sini. Kemudian pemilihan temanya sebenarnya sesederhana apa ya? Bahwa selama ini hal-hal semacam sholat apa segala macam kita melaksanakan ya kayak rutinitas saja kayak gitu ya. Iya. Ya kita butuh apa ya semacam penyegaran untuk memahami sholat sebagai sesuatu yang bukan cuma rutinitas tapi mungkin bisa jadi solusi kali ya Iya. dari permasalahan-permasalahan
permasalahan emosi sehari-hari apa segala macam, bagian dari inilah meluruhkan hal sehari-hari ya gitulah. Dan mungkin juga tambah pengingat juga ya, karena mungkin kita sudah tahu sebelumnya, namun karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kita tidak lagi mengetahui detail-detail ini tuh untuk apa, ini tuh ngapain. Di buku ini sebenarnya disebutkan di detail seperti itu ya, yang menarik ya. Betul Kak. Boleh tahu nggak? Tapi at the very beginning gitu ya, bikin panduan sholat gitu yang sebetulnya kan mungkin sholat ini kalau buat yang beragama Islam itu kan disebutkan bahwa sholat adalah tiangnya agama Islam gitu ya, atau fondasinya gitu ya. Apakah mungkin melihat fenomena bahwa anak muda zaman sekarang juga kok kayaknya kehilangan jangkar gitu, kayak nggak pernah sholat? Ada alasan kayak gitu nggak sih? Atau sebetulnya itu dua hal yang berbeda buat kalian? Mungkin ya, tapi kalaupun iya, ya itu bonus. Sebenarnya semacam pengingat buat diri kami sendiri ya sebagai anak muda yang ya dengan rutinitas sehari-hari perlu ambil jeda begitu dari kesibukan sehari-hari buat memaknai kembali hal-hal yang harusnya bisa lebih dalam, bisa lebih berimpact buat kita sendiri. Wow, mungkin buat Mas Iqbal sendiri sebagai seorang ilustrator tuh kayak daripada lu bikin ilustrasi mulu, nggak yang lain-lain, mungkin buat ngingetin bahwa break dulu, sholat dulu gitu ya, baru lanjutin lagi kegiatannya. Oke, ini mungkin aku bahas sedikit kali ya, boleh ya? Ini kalau misalnya boleh dilihat di sini, ini salah satu contoh halamannya. Ruku menundukkan diri, melenturkan ego. Dulu kita pikir tunduk itu lemah. Tapi ternyata ruku itu mengajarkan orang paling kuat adalah orang yang tahu kapan harus merendah. Masya Allah banget. Keren. Gila, ya. ini simple tapi dapat dalam banget loh. Kalau kata anak zaman sekarang, let's say bikin produk gitu ya, ini tuh nggak hard selling, iya kan? Betul, Kayak nggak ada yang kayak ditakut-takuti, nggak ada ancaman, nggak ada nada ancaman kalau lo tidak melakukan lo dosa apa gimana. Tapi ini tuh justru lebih ke ngajakin bahwa sebetulnya kayak gini loh. Iya, Gitu. betul. Nah ini tuh sebenarnya kan pernyataan-pernyataan kan direlatin sama kehidupan anak zaman sekarang. Kita kan juga anak senja ini, kita semuanya ya kan membutuhkan pernyataan-pernyataan kayak gini yang kemudian lebih menyentuh ke hati kita dan mengingatkan kita. Ya benar juga sih kalau yang namanya orang paling kuat tuh orang yang tahu kapan kita harus merendah. Nah ini tuh hasil diskusi bersama atau memang ada bagian copywriternya yang kemudian menuliskan setiap kata-kata yang pas nih sama artworknya misalnya. Sadly mungkin. Kalau copywriter ada, itu ada dia ikonik sih di Jogja, namanya Abdul Rahman Abdul Rahim. Nah, Kadang-kadang twins ya. twins kembar itu. Nah, Identik lagi. identik. Oh wow, berarti kalian juga agak susah ngebedain nih. Kalau pertama Kalau ketemu kami pasti susah. ya. Tapi Untuk first impression susah, jujur susah. susah. Ya, tapi Oke. kalau udah kenal lama pasti mudah bedanya. ada identiti masing-masing itu. Tapi itu benar nama aslinya dulu Rahman Dulu. Asli, Abdul Rahman Abdul Rahim. Oh. Di Wah, tengah panturan sih ya. gempuran nama Safa, Cha, double spelling, Abdurrahman Abdurrahim simple. Iya, That's Abdul Rahman simple. Abdul Rahim, Masya Dan Allah. dipersingkat lagi Abdurrahman Abdurrahim. Iya. Duel jadinya ya. Duel. Terus? Ya kenapa mengangkat tema zin ini ya? Sebenarnya ini zin ketiga ya Mas ya. Zin yang pertama itu kami mengangkat doa-doa anak skena. Ya, Nah, anak seperti itu. skena akhir zaman. Doanya kayak gimana? Tetap yang basic-basic nggak kayak Doa doa basic. makan, doa sebelum tidur. Sebenarnya lebih ke zikir sih. Oh zikir. Zikir cuma zikir yang paling basic itu yang nggak yang panjang gitu kan. Kalau zikir kan biasanya panjang banget tuh. Yang habis sholat yang kayak cuma astagfirullahaladzim 33 kali gitu. Lebih ringkas lagi. Oh ya? Iya. Nah, itu salah satu ijazah dari patron intelektual kami ya di Skeno. Kiai Haji Jadul Maula seperti itu. Nah, terus yang zin kedua itu ada tentang Palestina. Tentang Palestina baru zin ketiga ini dikolaborasikan sama Mas Iqbal. Kenapa temanya panduan sholat anak skena gitu. Iya. Biar itu tadi yang disebutin Mas Iqbal, kita lebih mengartikulasikan sholat itu lebih mudah lah. Banyak pemaknaan sholat yang emang relevan dengan kita. Kenapa kita harus mengulangi gerakan-gerakan yang repetitif gitu. Sehari 5 kali lagi. Iya kan, tanpa harus mengetahui makna gitu. Nah itu kan teman-teman urban itu ya mungkin butuh pemaknaan itu. Dan ya akhirnya keluar output zin ini. Oke. Kuncinya teman-teman urban yang udah terlalu dunia kali ya kita tuh ya. Mungkin. Segala-segala Iya, kayak kalau- ngejarnya dunia, ngejarnya mungkin materi, kerja, sekolah, yang lain-lain. Tapi yang basicnya mungkin yang buat batiniahnya
kurang terperhatikan. Ada meme itu, Mbak. Apa tuh? Yang ya ramai juga sih ini kan apa kata wordingnya seperti ini. Sholatlah nak, kekalahanmu sudah terlalu banyak. Itu kan sebenarnya ya sederhana tapi emang Nampar ya sih. sholat itu sepenting itu gitu. Benar. Dan kalaupun penting ya itu harus dimaknai secara utuh. Mas Adli, punten maaf, dirimu berarti orang Jogja dan Satu kampung sama Mas Dul kembar ini. Pati kita. oh Pati. Berarti satu Pantura. tim ini sebenarnya dari Jawa Tengah. Dari Pati Oh, semua dari sih, Pati ya. semuanya. Oke. Tapi base-nya Mas Dul itu di Jogja. Dan kawan-kawan. Nah, Mas, aku ngeliat dirimu nih. Dirimu tuh kayak anak skena mentok yang kayak, yaudah anak skena tuh kayak gitu bentukannya. Ngopi-ngopi senja. Ngopi-ngopi senja, Bener. kumpul-kumpul, Terus ngobrol-ngobrol, kerjaannya sharing tuh yang ilmu. kreatif gitu ya. Yang Iya. kayak graphic designer, Betul. terus yang ilustrator gitu. Kopi Nyeni susu lah. gula aren. Cakep persis ya kan. Bener. Lihat dari topinya aja udah gayanya udah sama semuanya kan. Bener. Nah, Mas, aku tuh kepikiran di zaman sekarang anak-anak skena itu kan ya banyaknya ngumpul-ngumpul, Iya. ngobrol-ngobrol, tuker ide, banyak kolaborasi, menarik banget. Kenapa tiba-tiba dirimu kepikiran untuk kayak kita coba menghubungkan ini ke agama juga yuk Iya. gitu, untuk bareng-bareng juga. Toh ini akan bermanfaat juga untuk lebih banyak orang di luar sana, termasuk untuk mengembalikan kita, yang tadi seperti Mas Iqbal bilang, kita tuh diingetin lagi loh bahwa hal-hal misalnya kayak sholat itu juga, ya kalau dulu kita tahunya tiang agama, sekarang tuh lebih melebar lagi, banyak hal yang bisa kita pelajari dari sholat, bahkan ya menundukkan aja tuh bisa menjadi meaning yang berbeda. Yes. Kalau dari dirimu kenapa? Sebenarnya kami ini memiliki keresahan yang sama ya Mas. Punya latar belakang yang sama dari kampung. Kampungnya pun ya Pantura gitulah yang emang jauh dari kota gitu. Kami di Pati jauh dari Semarang kayak gitu kan. Yang secara kultur tradisi itu masih sangat kuat. Akar kami itu masih kuat. Ya background kami juga pernah di nyantri di pesantren seperti itu. Dan ya ketika sudah lulus sekolah ya kami masing-masing merantau. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta dan memang kami punya interest ini apa ya, namanya seneng nongkrong ya, akhirnya belajar gitu kan, belajar macam-macam skena itu multi skena apa sub-sub skenanya tuh kami juga belajar dan ya kami menikmati musik, menikmati film, menikmati seni rupa seperti itu dan ketemu dengan apa namanya stakeholder dari masing-masing sub skena itu dan ya alhamdulillah dari situ berjejaring baik yang pada akhirnya kami memiliki apa ya semacam ya mungkin unek-unek ya Mas ya Mas Iqbal ya. Bahasanya kayaknya kalau skena seperti ini aja gitu ada yang kurang gitu. Wah harus dikembalikan ke akar itu tadi. Nah, setuju. Karena Akar kalian juga berangkat tradisi. dari situ ya. Dan soalnya ini juga menurut aku menarik banget karena mungkin selama ini stigmanya gitu ya kalau misalnya anak-anak yang emang kayak dari awal tuh kelihatan udah dedicated hidupnya buat agama tuh seperti seolah-olah nggak mikirin hal yang lain. Yes. Sedangkan kan kalian kan ya anak sekarang mikirin hal-hal yang kreatif, mikirin fashionnya juga tadi katanya gitu ya. Dan itu juga justru mungkin mematahkan perspektif yang kayak tadi Aryo bilang, oh tapi kok nggak jenggotan, tapi kesini nggak pakai kopiah gitu ya, terus mungkin bajunya nggak pakai gamis gitu. Nah itu tuh sebetulnya kalau aku aja ya sebagai orang awam, aku bertanya loh, emang boleh ya sebetulnya paduan sholat diginiin, makanya itu mungkin yang jadi menarik. Nah kalau kalian tuh sejauh mana kalian bereksplorasi dan apakah mungkin ada tanda kutip gurunya tuh yang untuk nanti bisa ngasih tahu bahwa sebetulnya ini masih di dalam skup yang aman, sedangkan mana yang kalau kira-kira udah kebablasan Yes. gitu. Ada nggak sih? Mas Iqbal mungkin. Jadi gini Kak, Skenu ini kayak apa ya, dia puncak gunung es dari satu iceberg yang bawahnya ada jauh yang lebih besar. Skenu ini bagian yang kelihatan doang nih, kita bikin media, bikin zin buat anak muda, tapi di belakangnya sebenarnya kita santri tadi yang masih senang belajar agama. Jadi kami ada satu pesantren yang mungkin cukup unik ya, pesantren tapi isinya seniman. Oh iya? Jogja. Di mana di Pati? Di Jogja. Oh. Ada seniman, saya seni rupa, ada yang kawan kami penulis, ada yang teater segala macam. Tapi semuanya mondok tuh, Tapi bukan dalam pengertian pondok yang asrama. Konvensional. tinggal konvensional. Mungkin istilahnya kalau orang dulu pesantren tua kali ya, pesantren yang orang datang ke situ dengan kegelisahan masing-masing, belajar cara personal ke kiainya. Nah kami punya kiai yang membimbing kami di situ, yang mengarahkan, yang sebenarnya inspirasi terbesar dari
skenu secara keseluruhan dan karya-karya kami beliau. Jadi hal-hal yang apa ya kami utarakan di sini sebenarnya bentuk yang lebih ramah anak muda kali ya begitu, yang lebih bisa dicerna, yang bite size gitulah. Jadilah skenu dan macam-macam yang kita bikin gitu. Karena itu juga yang bikin aku dulu tertarik banget follow sama Skenu waktu followersnya baru dikit banget dan gue tahu bahwa ini akunnya baru nih gitu ya. Dan ngelihat ini tuh kayaknya selaras dengan apa yang dikatakan sama Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Nah, sejauh mana akhirnya kalian mengasah si kreativitas itu? Apakah losin aja nanti kalau misalnya tanda kutip keluar jalur baru diingatkan atau sebelum kalian bikin sesuatu tuh emang didiskusikan dulu mungkin dengan gurunya gitu? Gimana ya? Lebih mengeksplor dulu sih, baru nanti apa ya bahasanya ya, Dijagain baru nanti. Ini keluar jalur nih gitu. ya pernah waktu itu kami buat ilustrasi ya, jadi ada namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu mungkin tokoh skena pada zamannya gitu kan, skenu iya benar. skenu pada zamannya seperti itu. Itu dalam ilustrasi tersebut namanya Sunan Kalijaga ya, wali Songo kan masuknya di Khazanah Jawa. Itu kan wali yang sangat apa ya biasanya Mas ya, sakral lah, disakralkan. Nah, kami waktu itu rada melesetin. Ada ilustrator kami ngebuat desain Sunan Kalijaga ngerokok. Ada rokoknya ya, karena memang ya anak muda kan. Mungkin pada waktu itu juga kalau Sunan Kalijaga hidup dengan konteks zaman hari ini ngerokok juga gitu kan. Sambil nongkrong gitu kan, gitu ya. nongkrong juga gitu. Simbolnya rokok. Nah, waktu itu sempet tuh udah rilis, udah naik, lalu ada teguran. Cuma ya it's okay lah, nggak apa-apa namanya anak Belajar muda kan. ya. Ya. Seneng explore dan kalau salah ya wajar. Berarti mungkin kehati-hatiannya kalau udah menyinggung mungkin tokoh-tokoh yang terdahulu gitu ya. Karena aku juga pernah mendengar dulu ada yang bikin kayak misalnya pahlawan kita nih dulu. Karena dia backgroundnya lulusan luar negeri gitu ya, kuliah di Belanda. Ini kayaknya kalau dia di zaman sekarang pasti partinya di zodiak nih tiap kali weekend gitu. Cuma kan itu pahlawan aja gitu ya. Kalau ini kan mungkin ada kaitannya ke agama karena mungkin di situ kan ada apakah ada sensitivitas yang mesti dijaga, takutnya kayak menyalahi aturan gitu. Iya sih, benar. Ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir berarti alhamdulillah Masya Allahnya kayaknya juga sangat open minded gitu ya. Karena bisa dibilang kadang-kadang tuh sering berbenturan antara agama dan juga budaya. Seringkali orang mikir kalau budaya itu berbarengan dengan agama, tapi ada juga yang berpikir bahwa justru itu dua hal yang berbeda gitu. Karena menampilkan let's say bentuk muka aja di agama sebenarnya nggak boleh, let's say dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk hasil karya lain yang berupa patung dan lain sebagainya. Nah tapi di sini yang menarik adalah karena kalau misalnya aku mau lihat gitu ya, mungkin teman-teman bisa lihat juga. Ini tuh adalah penggambaran yang bisa bikin kita semuanya jadi lebih sadar gitu. Kayak ini ada dari kepalanya panas ibaratnya dengan berapi-api, tiba-tiba jadi adem dengan air. Nah Mas Iqbal boleh cerita sedikit nggak Mas? Ini tuh sebenarnya apa yang dirimu tumpahkan kemudian dalam bentuk gambar ini? Oke, sebenarnya kalau di ilustrasi ini saya secara letterluck, secara literal saya gambarin apa yang ada di buku itu. Jadi bagaimana setiap gerakan sholat dia paralel dengan 4 elemen alam kayak gitu. Bagaimana semisal orang berdiri dia dengan tegak seperti api yang pasti menunjuk ke arah atas seperti itu dengan lalu ruku dia seperti angin yang gerakannya selalu horizontal, lalu sujud yang seperti air selalu ke bawah. Ya kita belajar dari bagaimana gerakan sholat mengingatkan kita pada alam, kemudian mengingatkan kita untuk menata diri kita sendiri kayak gitu, untuk bisa selaras dengan alam dan belajar dari alam bahwa kita kita lahir di dunia dengan tugas gitu loh, yang harus kita pahami sendiri-sendiri. Gitu. Nah ini tertulis juga nih di salam ya di buku panduan sholat anak Skenu ini. Semua unsur api, angin, air, tanah telah selaras. Maka salam adalah pancaran harmoni itu ke alam semesta. Nah kalau boleh tahu tanda kutip kata-kata kiasan ini tuh apakah memang interpretasi masing-masing aja, termasuk mungkin ini diwakili dari ide kalian atau sebetulnya itu adalah lewat riset yang memang gitu meaningnya gitu, atau sebetulnya kan ya bisa jadi dalam beribadah kita punya persepsi masing-masing gitu. Pengalaman personal sih. Personal, kemudian juga dikaitkan dengan referensi dari kitab-kitab klasik juga. Misal tokoh-tokoh sufi biasanya kalau tahu yang sering membahas aspek
spiritual, aspek yang lebih dalam dari hal-hal sehari-hari, hal-hal yang biasanya sifatnya ritual kayak gitu. Beliau bernama Ibnu Arabi, dia sering membahas tentang tema-tema seperti itu. Ya kami di pondok beruntung juga sih dapat referensi-referensi seperti itu dan ada gurunya juga. Oh, Menarik, I see. menarik. Nah ini berarti memang basicnya kuat ya. Maksud aku bukan kayak lo ibarat kata kebelet gaul terus bikin asal-asal interpretasi sendiri, nggak gitu juga ya. Semua lewat ada ilmunya yang memang dicari tahu dari zaman-zaman sebelumnya. Karena basically teman-teman ini adalah anak-anak pesantren juga tadi seperti yang disampaikan gitu ya. Jadi karena berangkatnya dari situ, jadi udah punya bekal tersendiri juga sehingga ketika membuat buku-buku seperti ini pun juga sudah tahu pakem-pakemnya seperti apa yang harus ibaratnya ya pagar-pagarnya sampai mana udah bisa tahu lah. Tapi kalau kita lihat zaman dulu misalnya, let's say long time ago, itu kan memang penyebaran agama Islam melalui seni dan juga budaya nih untuk masuk ke Indonesia. Nah ini juga menarik, apakah ini juga salah satu langkah yang kalian lakukan untuk bisa, ayo kita bikin nih ya anak-anak zaman now yang seringkali lupa sholat, yang seringkali mungkin menganggap itu sebagai sebuah ritual yang cuma gerakan saja dan juga bacaan aja. Sekarang jadi paham detailnya seperti apa. Dari yang tadi ya berdasarkan gambar gitu ya, dari yang berapi-api kemudian yang kena angin dan sampai dengan kena air gitu. Apakah ini juga langkah dari teman-teman untuk menyadarkan kita semuanya untuk kembali ke sholat atau seperti apa? Iya dan enggak. Oh iya dan enggak. Nah gimana tuh? Ini Iyanya kenapa? rendah hatinya, coba. Ya sebenarnya terutama kami melakukan ini karena kami senang gitu. Kemudian Ini jawaban jujur ya. kemudian kami nggak berpretensi juga kita mau apa sih ada misi dakwah apa segala macam. Sebenarnya terutama untuk mengingatkan diri kami sendiri aja sih sebenarnya. Karena kami juga peduli dengan teman-teman kami yang kita juga melihat sebenarnya anak-anak muda tetap ada dorongan untuk ini ya ke arah spiritual, cuman Kadang clueless kali ya. saluran untuk cari itu jarang gitu. Ada ya apa ya? Guide-nya. Ulamanya ada yang berpolitik apa betul. Atau orang tuanya mungkin kadang justru mungkin ya terlalu sibuk juga, jadi mungkin gak mewariskan ilmu agama seperti yang si anak pengen tahu gitu ya. Jadi ini ada jawaban karir dan jawaban jujur ya. Jawaban jujurnya ya karena emang sangat pribadi. Jawaban karirnya ya untuk membantu juga untuk teman-teman menemukan jati dirinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau seperti itu. amin ya. Kalau dari Skenu sendiri, ini mungkin banyak orang juga saat ini pengen gabung sama Skenu. Itu tuh sebenarnya bisa nggak sih? Skenu itu apa mungkin? Nah, oke. Sebenarnya Skenu awalnya kan apa ya? Emang disiapin, kami siapin untuk menjadi platform alternatif kan. Oke. Platform alternatif untuk emang awalnya internal NU, teman-teman NU karena emang ini identik banget kan, skena NU gitu kan. Seperti itu karena kami merasa bahwasanya banyak sekali teman-teman NU potensial, anak-anak muda khususnya yang potensial tapi belum terakomodir gitu. Seperti itu pada akhirnya ya udah ini Skenu dijadikan wadah platform gimana kita nanti bisa bareng-bareng buat something, buat sesuatu dan pengen jalannya pengen seperti itu. Nah di kemudian hari alhamdulillah Skenu mendapat sambutan yang baik gitu di luar teman-teman NU juga gitu. Makanya ya udah kami juga sangat senang alhamdulillah terus ya menyambut balik juga gitu. Dan hari ini kami sudah ada medium yang bisa buat bareng-bareng untuk teman-teman yang emang interest pengen menyumbang sesuatu di Skenu. Udah kami siapkan web juga, website. Emang belum launching sih, cuma sudah jadi secara infrastrukturnya. Itu kolaborasi sama ya teman-teman juga namanya Alif Bata Digital, seperti itu yang ngedevelop webnya. Nah, itu kami siapkan. Mungkin kalau kita harus nge-create konten dalam bentuk carousel atau reels di IG kan effort ya, jujur effort gitu kan. Makanya kami siapkan web itu, teman-teman silahkan kalau mau submit tulisan itu bisa banget. Nanti menghubungi keredaksian Skenu. Nanti dikurasi dulu ya. Ya ada tim kurasionalnya seperti itu.
Tapi kalau ngomongin soal kumpul-kumpul kalian nih, nah ini juga aku penasaran teman-teman Skeno itu sebetulnya tanda kutip organisasi yang open gitu ya, siapa aja bisa gabung atau sebetulnya nggak bisa juga karena mungkin harus punya akar rumput yang sama gitu ya, apakah mungkin sama-sama lulusan dari pondok mana gitu. Nah ada nggak sih kumpul-kumpulnya gitu yang kayak emang mungkin tadi kayak diskusi gitu ya, ngomongin apa aja, apakah melulu ngomongin agama atau mungkin ngomongin juga hal-hal kreatif sebagaimana anak Skena yang penuh dengan kreativitas dan ide-ide. Yes. Kalau aktivasi offline berarti ya mungkin ya. Kalau aktivasi kami waktu itu pernah di Jakarta juga collab sama Youth Lab itu. Youth Lab itu buat skena akhir zaman. Jadi kayak diskusi gitu kan, datangkan Kiai Farudin Faiz, fasilitatornya Youth Lab itu ada Mas Dr. Faisal sama Mas Axel. Nah di situ diskusi udah temanya ya tema seputar anak muda akhir zaman gitu kan. Gimana keresahan-keresahannya ya itu ditanyakan langsung kan. Kalau Kiai Fardin Faiz kan udah approve lah secara apa ya keilmuan dan ketokohannya kan. Di situ cuma emang waktu itu karena masih apa ya ada keterbatasan jadi sifatnya hybrid offline dan online. Nanti insya Allah akan dilaksanakan lagi itu tapi di Jogja. Nanti informasinya insya Allah akan segera dikasih gitu kan di platform Skenu. Terus kalau sama ini ya kalau rilis merch, rilis artikel itu biasanya di online sama di offline kayak event-event kemarin di Jogja gitu ya Mas ya. Besok insya Allah kita di Jakarta juga bakal ikut. Ya sifatnya ngelapak gitu. Ya, karena pasti banyak banget orang-orang kayak kita juga yang pengen ikutan skena tapi in other way gitu ya. Karena kan berbeda sekali gaya tapi tetap ada unsur keagamaannya ibarat kayak gitu ya. Diskusinya pasti akan menarik banget juga ya, dengan tampilan orang-orang yang kesana tuh pasti akan beragam banget gitu. Sepertinya bukan yang selama ini kita lihat seragamnya tuh kayak gitu-gitu aja bentukannya, tapi kan ini kayaknya open ya untuk semua anak muda yang apalagi merasa dirinya kreatif tapi tetap bisa ngomongin yang menenangkan secara batin ya, alias ngomongin agama ya. Ada proyek apa lagi Mas selain bikin panduan sholat anak Skenu ini? Yang lagi dikerjain mungkin atau belum ada? Yang lagi dikerjain, kami lagi bikin merchandise lagi. Seperti apa bentuknya? Sementara kaos Kaos ya, t-shirt. ya. T-shirt. Kaos. Sama kita mau bikin zin lagi. Cuman spill nggak nih? Nggak apa-apa spill. Oh iya. Judulnya. Sama juga temanya kita masih apa ya? Membahas sisi lebih dalam dari hal yang kita sebenarnya dekat kayak gitu. Kita membahas tentang sisi spiritual dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ngebedah surat yang luar biasa Al-Fatihah ya. Iya. Oke, menarik banget ya karena siapa sih mungkin ya orang muslim yang nggak tahu Al-Fatihah gitu kan ya. Itu kan yang paling sering diulang-ulang dalam sholat sekalipun. Jadi itu satu buku khusus ngebahas Al-Fatihah aja. Benar, sisi spiritual dari Al-Fatihah. Karena jujur aku pernah baca buku juga yang ngebahas tentang Al-Fatihah, itu tuh bisa sampai berhalaman-halaman itu, cuma untuk ngebahas Al-Fatihah doang gitu ya, ibaratnya. Ini bakal jadi menarik kalau misalnya ditampilkan juga dalam bentuk gambar juga sih Mas. Ini pasti salah satu hal yang akan banyak orang jadi mau pelajari gitu ya. Selama ini soalnya aku berdasarkan bacaan itu aja, aku tuh benar-benar tercerahkan gitu kayak, oh buset, iya juga ya, satu ayat doang. Tapi dari sejarahnya itu ada banyak, kenapa, gimananya, arti dari Al-Fatihahnya aja tuh sebenarnya luas banget. Jadi kayak aku akan menantikan itu sih Mas. Ini berarti kerjaannya Masya Mas Allah. Iqbal ya untuk bikin nanti gambar-gambarnya lagi nih. Kita tunggu gambar-gambarnya akan seperti apa. Ini kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan panduan sholat anak Skena ini, bisa didapatkan ini di mana? Bisa via web. Bisa web. Kalau ini ya seumpama di marketplace lain kan ada admin. Cuma kami sediain juga di marketplace. Ada juga. ada. Iya. Oke. Di Cuma kalau- toko-toko warna-warni itu ada ya. Satu warna sih sebenarnya. Yang oranye aja nih, Yang hijau. sebelahnya ya. oke. Itu Cek. terus di web kalau web nanti bisa ya tanpa biaya admin lah, paling ongkir gitu kan. Seperti itu. Oke, Oke. silakan buat teman-teman yang mau lihat gitu ya. Ini bisa didapatkan sekali lagi di website dan juga di platform untuk e-commerce. Ini kalau misalnya artwork dari Max Iqbal, kalau misalnya mau dapetin itu juga ada juga. Bisa Kak di DM paling. Personal itu nanti. personal, Kalian komunikasi. itu Ini masih manual Bisa ya. kita kolaborasi sama Bisa kolaborasi Skena juga. ada Yes. distribusinya. Iya jujur. Iya, karena kita penasaran juga, mungkin ada sebagian yang pengen mengkoleksi juga. Aku kan pengen depannya framing kan ini loh panjang. bahkan. Itu menarik banget Mas. Betul. Sholat
alam diri tuh, microcosmic devotion tuh. Masya Allah. Ya. Khas Mas Iqbal itu. Iya. Makasih Mas Iqbal. Kak, menurut aku ini layak tampil di art joke loh ya ke depannya. Amin. 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 Sekali Makasih lagi banget. terima kasih. Event terdekat. Oh iya, event terdekat apa? Event terdekat siang ini Gimana? saya ini buka lapak di GI. Oke. Ada event Tomoland Oh sama gitu. Hah? Di GI banget nih. di GI. Sampai hari apa tuh Mas? Sampai hari Minggu. This weekend ya berarti. Oke. Sama nanti kita bakal launching zine yang tadi kita sempat sebut di JICAF, Jakarta Yes. Oke. Illustration and Creative Arts Fair. Itu kapan ya? Jika tahun ini. Bulan September, September pertengahan ini ya? September. Oke, good luck Mas Iqbal. Terima Mas kasih. Iqbal, Amin. makasih banyak Mas ya. Adli. Sekali lagi Muhammad Iqbal, ilustrator santri dan juga Mas Adli Muadib, Skenu Crew. Itu dia. Detikers, kita sayangnya harus pamitan karena sudah masuk jam 11. Mau Mohon maaf. siap-siap Jumatan juga. Benar, makanya. It's Friday. Kakak-kakak kita punya tagline, mohon ikutan tagline kita. Kalau kita bilang detik pagi, Jangan tidur lagi. Oke. tenang gerakannya bebas, sebelum panik ya, sebelum deg-degan. Mas Iqbal kenapa kayak ngapain gua begitu-begitu? Kayak astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, mungkin Mas Iqbal selaku ilustrator tuh biar nggak di depan komputer terus atau laptop, jadi biar agak stretching Iya, Mas Iqbal boleh bener. ya. Masih basung dulu kayak gitu. Tenang Mas Iqbal. Oke, Detikers, terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan kami hari ini. Karena ini adalah hari Jumat, maka ini adalah perjumpaan terakhir kita di minggu ini. Tapi jangan khawatir, karena Detik Paginya masih akan hadir menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan biar makin seru weekendnya, jangan lupa untuk tetap update sama berita-berita terkini. Semuanya ada lengkap di Instagram, X, dan juga TikToknya @detikcom ya. Kamu bisa pilih platform mana aja yang kamu suka. Kalau mau di YouTube juga ada username-nya detikcom, silahkan di subscribe. Dan mau lebih seru lagi, kita juga punya Instagram @detikpagi_. Jangan lupa di follow. Itu dia. Kalau dari Skenu, Instagramnya apa, Mas? Skenu_ID. @skenu_id. Yes. Itu dia. Dari Mas Iqbal? @Iqbal MSTRMND. Saya Ada sih di buku ini sebetulnya ya. Iqbal apa sih Mas Caption, sebetulnya caption. itu nama panjang berikutnya ya? Iqbal MSTRMND. Iqbal Mastermind. Mastermind. Oh. Disingkat aja, hilangin semua vokalnya. Iya, itu dia. Detikers, terima kasih banyak. Selamat berlibur ya. Happy weekend everyone. Dan sampai ketemu di Senin depan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Happy weekend guys. Bye.